Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan yang kemarin atau pembahasan yang kemarin, kita masih di knowledge based system. Kami kita sudah membahas mengenai membuat semantic network dan frame based system ya. Nah, sekarang kalau kemarin di awal sih sebenarnya kan untuk membuat knowledge based system itu kan kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu ada semantic network dan frame based. Yang kedua itu adalah menggunakan cara dengan menggunakan logic. Yang ketiga itu adalah menggunakan rule based. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana membuat knowledge based system itu dengan menggunakan logic. Ya. Pertanyaan awalnya itu adalah apa itu logic? Ini di sini dikatakan dalam satu sistem logik dapat dipertimbangkan jika memiliki sintak yang terdefinisi dengan baik, semantik yang terdefinisi dengan baik, dan pembuktian teori yang terdefinisi dengan baik. Artinya apa yang dituliskan di sini memang istilahnya secara ini istilah yang pertama itu masuk akal dan penulisannya pun memang tersusun dengan rapi atau dengan baik ya. Nanti kita coba akan perlihatkan. Yang pertama, sintak itu apa sebenarnya? Di sini kan ada 3 hal ya, sintak, semantik, sama pembuktian teori. Nah, sintak pada logik mendefinisikan objek bahasa yang diterima secara sintaksis, yang disebut dengan well-formed formula. Artinya nanti formulanya harus ini ya, harus baik tadi ya. Semantik, pada logik menghubungkan setiap formula dalam suatu maksud, dan pembuktian teori berkaitan dengan memanipulasi formula atau rumus sesuai dengan aturan tertentu. Kalau semantik sudah kemarin. Nah, untuk yang pembuktian teori ini jadi misalnya kita ada punya statement tertentu, ada suatu ini ya, suatu kalimat lah dengan berisi dengan statement. Nah, nanti kita coba kaitkan atau manipulasi dengan formula yang sudah ada. Apakah memang statement tersebut bisa ekivalen atau memang terbukti sesuai aturan statement tersebut ya. Nanti kita coba bisa buktikan seperti itu. Nah, ada 2 hal untuk mengenai logic ini. Yang pertama itu adalah proportional logic, yang kedua itu adalah predikat logic. Nah, untuk kali ini kita akan coba dulu membahas mengenai proportional logic dulu. Yang ini yang paling sederhana, di sini dikatakan juga yang paling simple dan paling abstrak ya. Jadi paling mudah kelihatannya ya. Nah, proportional logic ini merupakan sebuah statement yang dapat bernilai true or false. Harus salah satunya dan tidak bisa keduanya. Misalkan gini. Di sini ada contoh. Ada contoh statement yang pertama itu adalah the reactor is on. Artinya kan itu bernilai true atau false. Yang menentukan true atau false-nya di sini adalah on. Artinya bisa dikatakan ini misalkan reaktornya is on ya, berarti memang kalau misalkan di secara realnya berarti reaktor tersebut memang sedang berjalan. Dia bisa aja bernilai true misalkan. The wing yang kedua, the wings flaps are up, ya itu juga mungkin saja bisa bernilai true karena clap dari sayap itu memang ke atas misalkan lagi berjalan seperti ini. Jadi juga mungkin bisa bernilai true. Nah, yang ketiga, John Mayer is Prime Minister. Ini pun bisa bernilai true atau false. Ya, tergantung sebetulnya ini John Mayer. Kita ke Prime Minister yang mana? Kalau misalkan secara John Mayer dari ternyata memang ini John Mayer bukan Prime Minister, ya bisa kita set sebagai false misalkan. Artinya di sini dikatakan harus salah satunya. Artinya statement ini harus memiliki nilai true atau false, tidak bisa keduanya. Tidak bisa di sini true dan false misalkan. Itu nggak bisa kalau untuk proportional logic ya. Jadi salah satunya ini bernilai true atau false.
Nah, yang bukan propositional logic itu, statementnya itu adalah are you going out somewhere? Artinya kan tidak akan menghasilkan nilai true atau false, karena ini hanyalah kata kalimat tanya, ya, bukan sebuah statement. Juga dengan yang ini, 2 tambah 3, artinya dia tidak akan menghasilkan true atau false, tapi dia akan menghasilkan suatu angka, hasil dari penjumlahan tersebut. Ya. Jadi untuk yang propositional logic itu, yang pertama itu adalah nilainya harus bernilai true or false, harus salah satunya dan tidak bisa keduanya, dan tidak boleh merupakan kata tanya ataupun sebuah statement untuk menghasilkan sebuah value yang lainnya selain true atau false. Ya, jadi itu untuk propositional logic. Nah, propositional logic juga memungkinkan untuk menambahkan prefix pada suatu statement proposisional sehingga menjadi sebuah kalimat yang gramatikal. Misalkan di sini kita bisa menambahkan kalimat is that true that the reactor is on, misalkan seperti itu. Itu boleh seperti itu. Jadi kan kata tanya itu artinya yang nanti dihasilkannya itu adalah sebuah nilai true atau false. Itu kata tanya. Yang ini are you going out somewhere? Artinya kan bukan nanti akan menghasilkan true or false. Ya. Yang di sini yang ditanyakan itu adalah kamu mau pergi kemana? Artinya jawabannya nanti menghasilkan sebuah jawaban tempat atau lokasi kemana dia akan pergi, bukan sebuah nilai true atau false. Agak nggak nyambung juga kalau misalkan are you going out somewhere nilainya pasti true atau false, ya itu nggak bisa ya. Jadi harus menghasilkan nilai true atau false saja. Nah, untuk atomic proportional, jadi ini sebuah grup dengan proporsional yang lebih kecil lagi. Ya, di sini dikatakan merupakan suatu kebenaran, truth, atau kepalsuan, falsity, yang tidak bergantung pada kebenaran dan kepalsuan dari proporsional lainnya. Statement proporsional dapat disimpan dalam proporsional variabel. Standar penulisannya menggunakan huruf kecil seperti P, Q, R, dan seterusnya. Jika menggunakan variabel, kita harus mendefinisikan maksud tersebut. Seperti misalkan, di sini ada contoh, let P be John Mayer is Prime Minister. Artinya, statement atomicnya itu adalah variabelnya itu adalah P dengan value-nya itu adalah John Mayer is Prime Minister. Ya, jadi untuk yang atomic proportional itu harus ada variabelnya yang mewakili dari sebuah statement atau bagian terkecil dari statement tersebut. Ya. Nah, sama seperti halnya dengan matematika ya. Ini kita dapat menggunakan yang namanya penghubung untuk membuat proposisi yang lebih kompleks lagi. Ya, untuk menggunakan n kita menggunakan tanda seperti ini, tanda siku ke atas. Untuk yang or ini tanda siku ke bawah. Untuk not atau negasi itu kita bisa menggunakan tanda seperti ini, siku kecil ya. Untuk implies, untuk yang if ini ada untuk yang implies kita menggunakan seperti ini, tanda panah satu arah ke kanan. Kalau untuk yang if atau if and only if kita menggunakan tanda panah seperti if, tetapi dia tanda panahnya dua arah kiri kanannya. Kalau untuk yang if then, untuk implies itu hanya satu arah kanan aja. Kita coba bahas. Nah, kita coba yang not dulu. Not ini merupakan penghubung yang bersifat unary atau hanya menggunakan satu argumen. Artinya tidak membutuhkan dua argumen. Artinya kan dia hanya bernilai true atau false ya sebetulnya. Setiap proposisi dapat menambahkan prefix not pada setiap statement, dan proposisi kedua tersebut disebut dengan negasi atau negation. Nah, ini contohnya. Kalau menggunakan not, dia menggunakan tanda seperti ini. Ya.
Jadi hanya butuh menggunakan satu argumen saja. Untuk yang n berbeda dengan not, maka dia harus menggunakan dua argumen. Artinya kan yang n ini harus ada pembandingnya ya. Jadi dua proposisional dapat digabungkan menjadi bentuk proporsional ketiga atau disebut dengan konjungsi. Ini konjungsi dari proporsional original. Jika P dan Q merupakan proposisi acak, lalu konjungsi dari P dan Q dapat dituliskan dengan tanda seperti ini. Ya. Jadi artinya kita ngebacanya pun kalau ada ketemu dengan formula seperti ini, yaitu P dan Q. Untuk OR, dua proposisi dapat digabungkan dengan kata OR menjadi sebuah bentuk proposisi ketiga disebut dengan disjungsi. Jika P dan Q merupakan proposisi acak, lalu disjungsi dari P dan Q ditulis seperti di bawah ini. Ini kebalikannya dengan OR. Kalau tadi OR itu siku ke atas, kalau untuk yang P itu adalah kalau N itu siku ke atas, kalau OR sekarang itulah sikunya ke bawah. Jadi kita sebutnya ini P OR Q. Nah, untuk truth table-nya, jika ketemu misalkan ini N ya, N dan OR. Jadi ketika kalau misalkan P-nya false dan Q-nya false, artinya untuk yang relasi untuk penghubung N, maka dia akan bernilai false. Itu argumen ketiganya. Untuk kalau misalkan P or Q, dia akan bernilai false juga. Untuk P-nya false dan Q-nya true, kalau misalkan dia menggunakan N, maka dia nilainya adalah false. Kalau misalkan menggunakan OR, dia bernilai true, karena salah satunya ada yang true. Ya, harus salah satu untuk yang OR. Kalau P-nya T true dan Q-nya false, maka untuk yang N dia bernilai false. Kalau false harus keduanya bernilai true. Ini untuk N ya, harus bernilai true. Dan untuk OR itu hanya salah satu, maka dia bernilai true. Untuk jika P dan Q-nya adalah, jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka dia akan true. Dan jika P bernilai true dan OR Q bernilai true, maka dia bernilai true. Itu untuk tabel kebenaran N dan OR. Nah, di sini ada rumus De Morgan juga. Ini ada misalkan lebih ke ekuivalen sebenarnya ya. Kalau misalkan nanti ketemu hal seperti ini, misalkan kedua halnya itu P ini nih. Misalkan contohnya ini dulu. Negasi P or negasi Q. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Ya, jadi seperti substitusi ya. Jadi negasi di dalam kurung buka P dan Q. Walaupun sebenarnya di sini adalah nilainya OR ya. Nah, untuk yang kalau misalkan kita ketemu menggunakan seperti ini, negasi P and Q, kita bisa tulis negasi kurung buka P OR Q ya. Nah, seperti itu. Itu hukum De Morgan. Jadi kita bisa merubah, tidak usah menuliskan langsung seperti ini. Jadi kita bisa langsung bagi seperti ini. Jadi bisa menggunakan kurung buka kurung tutup. Nah, untuk yang De Morgan sendiri, kalau untuk yang tabel kebenarannya, P-nya false, Q-nya false, maka De Morgannya itu dengan kalau bernilai negasi P or negasi Q, dia akan bernilai true. Kalau misalkan negasi P dan negasi Q, dia bernilai true. Kalau P-nya false dan Q-nya true, negasi P or negasi Q, dia akan bernilai true. Negasi P dan negasi Q dia akan bernilai false. Kalau P-nya itu adalah true dan Q-nya adalah false, maka negasi P or negasi Q dia akan bernilai true, dan negasi P dan
negasi key dia akan bernilai false. Nah, terakhir itu kalau misalkan P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai true, jika di Commodore Morgan, kalau misalkan negasi P or negasi Q dia akan bernilai false, dan kalau misalkan negasi P dan negasi Q-nya dia akan bernilai false juga. Ya. Di sini ada bagian kontradiksi atau kontradiksi ya, contradiction merupakan suatu statement yang selalu bernilai false. Artinya apapun itu di dalam sebuah statement yang awal itu harus ekuivalen dengan nilainya false ya. Jadi bisa seperti ini, ataupun misalkan contoh yang lainnya, kalau misalkan bernilai false, misalkan P Q artinya sama seperti yang ini, misalkan tadi itu misalkan kalau misalkan di rumus De Morgan tadi ya, itu pasti bernilai false. Artinya setiap statement yang bernilai false itu bisa disebut dengan contradiction. Kalau tahu lagi merupakan ini kebalikan yang contradiction ya, itu merupakan contoh statement yang selalu bernilai true. Nah, untuk equivalent expression saya coba jelaskan dulu sedikit di sini. Ini ada 4 statement yang sebenarnya nilainya itu adalah sama semua, walaupun di dalam formulanya agak berbeda sebetulnya. Nah, misalnya statement yang pertama, Alice is not married, but Bob is not single. Artinya yang di sini kita nggak ngelihat Alice atau Bobnya, tapi di sini not married dan not single ya statementnya. Karena untuk yang Alice ini kan, Alice atau Bob ini hanyalah sebuah pengguna ya, karena di sini kita butuhnya keterangan ya. Not married berarti negasi M, but ini bisa beranggapan menjadi sebuah N ya, makanya di sini N, not single, not S ya. Bob is not single and Alice is not married. Keduanya tidak di sini ya. Neither Bob is single nor Alice is married. Neither Bob is single not married. Jadi keduanya itu adalah single nor or Alice is married ya, di sini M. Ketiga, jadi dari ini 3 statement. Jadi untuk yang statement yang ketiga statement tersebut, ini semua hasilnya sebetulnya itu adalah equivalent. Artinya di sini negasi M dan negasi S ini sama dengan equivalent dengan negasi S dan negasi M. Begitu juga dengan neither negasi not S or not M atau M. Kita lihat di sini, ini bisa kita gunakan rumus De Morgan. Artinya untuk yang formal seperti ini itu ekuivalen juga dengan negasi S dan negasi M ya. Kalau dilihat rumus De Morgan yang tadi, artinya itu semua ekuivalen. Untuk yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini, begitu juga dengan yang ini sama dengan yang ini ya. Artinya kalau misalkan secara diekspresi ini ketiganya itu ada agak berbeda, tetapi kalau misalkan kita formulasikan itu sebenarnya memiliki ekspresi yang sama ya. Oke, kalau misalkan kita membuat statement ya, kita ada statement if then. Jadi banyak statement terutama dalam matematika memiliki bentuk seperti nantinya ya. If P is true, then Q is true ya. Nah, cara lain untuk menuliskan kata yang sama tersebut dengan menggunakan seperti ini. Yang pertama itu kalau misalkan mau menuliskan imply silakan.
Kalau misalkan mau menuliskan dengan sebuah tanda, itu dengan menggunakan tanda seperti ini. Atau disederhanakan untuk yang tanda panah seperti ini pun gak jadi masalah. Sebetulnya ini tanda misalkan if P then Q. Ya. Nah, ini untuk yang if then. Nah, untuk truth table-nya sendiri, kalau kita baca misalkan if P false then Q false, maka dia bernilai true. If P false then Q true, maka dia bernilai true. If P true dan if P true then Q false, maka dia bernilai false. If P true then Q true, maka dia bernilai true. Ini untuk truth table untuk yang implies atau untuk yang if then. Nah, bentuk yang lainnya itu adalah bentuk dari statement if and only if, atau disebut dengan IFF sederhananya ya. Ini contohnya, P is true if and only if Q is true. Artinya hanya nilai yang pembanding satu laginya itu harus bernilai true, maka dia akan bernilai true. Seharusnya seperti itu. Nah, untuk penulisannya itu menggunakan hampir sama seperti yang tadi, seperti yang implies. Kalau implies dia hanya satu arah. Kalau untuk yang if itu dia menggunakan dua arah. Jadi P if and only true, Q true. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau dilihat, jadi harus keduanya bernilai true. Ya. If P false, then N on if P false and only if Q false, maka dia akan bernilai true. If P false, then and only if Q bernilai Q true, maka dia akan bernilai false. If P true and only if Q false, maka dia akan bernilai false. If P true and only if Q true, maka dia akan bernilai true. Artinya lebih mudahnya kita melihat kalau misalkan kedua nilai dari P dan Q pembandingnya itu sama, dia akan bernilai true untuk if and only if. Ya. Nah, kita ada sedikit latihan. Kita coba ya. Buat tabel kebenaran dari F dan G. Kita coba di sini. F or G dan negasi F dan G. Negasi F dan G. Itu oke. Kita akan coba buktikan apakah ini ekivalen atau tidak ya, statement yang ini. Oh iya, bukan. Kita buat tabel kebenarannya dulu. Nah, cara membuat tabel kebenarannya gini. Di sini kan ada and dan or ya. Berarti tadi kita buat dulu misalkan untuk yang F dan G di sini true, 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 false, false, true, false, false. Ya. Lalu oke, kita untuk yang or dulu ya. Kita coba buktikan yang ini dulu. F or Q. Kalau or itu berarti salah satunya dia akan bernilai true. Ini sudah pasti true, ini true, ini true, dan ini pasti false. Lalu yang kedua itu adalah untuk yang N, berarti F and Q. Berarti ini true, ini false, ini false, ini akan bernilai false kalau untuk N. Ya, kita coba lihat dulu, takutnya saya salah. Ya, ini. Berarti untuk yang N, false, 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 true. Dia hanya bernilai true kalau misalkan kedua nilainya itu adalah true.
gitu. Lalu jika oke, selanjutnya itu adalah kita coba bandingkan. Yang ini dulu, dia kan FG-nya negasi ya, artinya kebalikannya. Berarti ini selanjutnya adalah negasi F and G. Kalau misalkan di dalam rumus De Morgan ya, artinya rumus yang ini untuk MG ini itu ekuivalen dengan F dan negasi G, ya kan? Ini ekuivalennya dengan negasi F or negasi G. Artinya mudahnya di sini ini yang or ya, yang ini F dan or, artinya tinggal kita balikan aja yang ini. Berarti di sini false, 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 dan true ya. Nah ini sudah, berarti tinggal terakhir itu adalah F, G, dan F and G. Artinya untuk yang FG ini kan ini yang ini, untuk yang ini itu adalah yang ini. Berarti yang value yang ini tinggal kita dankan aja dengan yang ini. Ini berarti true and false, maka dia akan bernilai false. True and false, maka dia akan bernilai false. True and false, maka dia akan bernilai false. False dan true, maka dia akan bernilai false. Nah, itu tabel kebenaran untuk statement yang ini. Ya. Itu cara membuat tabel kebenaran seperti ini. Oke, statement yang kedua. Buktikan jika P dan Q proof if P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P and Q. Ya, kita coba buktikan. Cara untuk membuktikannya itu adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Ya, kita buat lagi tabel kebenarannya. True, 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 false, false, true, false, false. Nah, statement yang pertama itu adalah untuk yang implies P dan Q. Kita coba lihat di sini untuk yang implies. Nah, hanya bernilai false jika true dan false. Berarti true dan false ini hanya bernilai false, ini dia bernilai true, dan bernilai true. Nah, lalu yang kedua itu adalah negasi P or Q. Ya. Atau biar lebih mudahnya, ini kita buat negasi P aja dulu ya. Untuk negasi P itu adalah kebalikan dari P, berarti dia bernilai false, false, true, dan true. Nah, kita coba ekuivalensikan, berarti negasi P or Q. Ya,
berarti negasi P yang ini OR dengan yang Q. True or false, maka dia akan bernilai true. False dan false dia akan bernilai false. True dan true dia bernilai true. True dan false dia akan bernilai true. Artinya untuk yang nilai yang ini dengan yang ini itu harus sama. Ini true, true, false, false, true, true, dan true dan true. Artinya statement yang ini itu terbukti ekuivalen, ya. Nah, itu untuk cara pembuktiannya. Oke, saya coba lagi sekali lagi. Untuk yang ketiga, buktikan jika P dan if P proof P if P dan Q dan negasi Q itu ekuivalen dengan not negasi P. Oke, kita buat lagi. Untuk membuktikan kita dengan menggunakan tabel kebenaran. True, true, false, false, true, false, true, false. Yang pertama saya akan coba buat dulu untuk yang negasi P biar lebih sederhana, lebih mudah. Negasi P berarti kebalikannya false, false, true, true. Kita coba akan ekuivalensikan dengan yang ini. Yang pertama itu adalah untuk yang P ini sudah ada hasilnya. Yang kita belum cari tahu itu adalah yang nilainya Q and or Q, ya. Itu belum kita tahu hasilnya. Berarti yang ini true dan true itu pasti bernilai true. False dan false itu bernilai false. True dan true bernilai true. False dan false bernilai false. Sorry. Saya salah. True dan false dia akan bernilai false karena ini tadi negasi, ya. False dan true dia akan bernilai false nilainya, dan true dan false maka dia akan bernilai false. False dan false maka dia akan bernilai, kita lihat dulu takutnya saya salah lagi. Untuk yang N N false tetap false, makanya ini tetap false true, false true, false true tetap menilai false. Oke, nah kita akan coba buktikan untuk yang P then Q and Q. Jadi kita coba bandingkan aja yang nilai yang ini dengan yang ini, ya. Jadi saya coba lihat dulu untuk yang N itu if itu hanya bernilai false jika dia ketemu dengan true dan false. Maka untuk yang true dan false dia akan bernilai false, ini false, ini true, dan ini true, ya. Tinggal kita lihat aja di sini true dan false dia akan bernilai false, true dan false dia bernilai false, false dan false dia bernilai true, dan false dia bernilai true. Artinya untuk yang value yang dari sini dengan yang ini itu harus sama. False, 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 true, true, dan true, dan true. Artinya untuk yang ini dia terbukti ekuivalen.
Nah, untuk sisanya di sini kan tadi ada masih 2. Ada 2 lagi. Ini. Coba kalian buktikan. Apakah statement yang ini itu ekuivalen atau tidak ya. Oh ya, satu hal untuk menentukan jumlah ininya ya, jumlah barisnya itu 2 pangkat n. N ini adalah variabelnya ya. Artinya kan di sini ada 2 variabel yaitu P dan Q. Artinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya dia memiliki 4 baris. Kalau misalkan nanti variabelnya ada P, Q, R, artinya dia ada 3 variabel, jadinya 2 pangkat 3, maka nanti barisnya itu harusnya menjadi 8 baris nanti untuk pembuktian di setiap tabel kebenarannya ya. Oke, selanjutnya di sini ada statement. Ada statement yaitu P berarti Paula is happy, Q berarti Paula paint a picture, R berarti Renzo is happy. Di sini ada statement lagi, buatlah ekspresi proporsional dengan menggunakan kalimat di bawah ini. Yang pertama, if Paula is happy and paints a picture, then Renzo isn't happy. If Paula is happy, then she paints a picture. Nomor 3, Paula is happy only if she paints a picture. Kita akan coba transformasikan statement ini menjadi sebuah formula proportional logic tadi. Yang pertama itu adalah P sama dengan Paula is happy. Paula is happy. Lalu Q itu adalah Paula paints a picture. Q itu adalah Paula paints a picture. Lalu R, Renzo is happy. R, Renzo is happy. Lalu statement yang pertama, if Paula is happy and paint a picture, then Renzo isn't happy. Berarti if Paula is happy, tadi itu adalah P, and paints a picture, yaitu Q, then Renzo isn't happy. Artinya negasi dari R, karena R itu adalah Renzo is happy, maka karena tadi Renzo isn't happy, maka harusnya adalah negasi R. Yang kedua, if Paula is happy, then she paint a picture. Lebih mudah. If Paula is happy, then she paint a picture. Ya. Yang ketiga, Paula is happy only if she paint a picture. Paula is happy only if, ini menggunakan if only ya, she paint a picture. Nah, untuk yang 3 statement tadi kita bisa rubah dengan menggunakan statement seperti ini ya, sederhananya seperti itu. Oke, ada contoh yang terakhir. Di sini ada 2 statement, yaitu Aldo is Italian dan Bob is English. Saya bikin A ya. A, Aldo is Italian. B, Bob is English. Italian. Oke, statement yang pertama, Aldo is an Italian, artinya negasi A. Statement yang kedua, Aldo is Italian while Bob is English. Aldo is Italian
while itu kita bisa menggunakan and. Bob is English. Yang ketiga, if Aldo is Italian, then Bob is not English. If Aldo is Italian, then Bob is not isn't English. Okay, it's not English. Aldo is Italian, or if Aldo is an Italian, then Bob is English. Yang keempat, Aldo is Italian, or ini tadi akan menggunakan negasi implies. If Aldo is an Italian, then Bob is English. Then Bob is English. Yang kelima, either Aldo is Italian and Bob is English. Either Aldo is Italian and Aldo is English, or neither Aldo is Italian or Bob is English. Neither Aldo is Italian or Bob is English. Nah, ini formula yang didapat dari statement-statement yang tadi, ya. Hanya tinggal dilihat kata-katanya aja, dipahami maksudnya, dilihat kata-katanya, tinggal kita translasikan dengan menggunakan tanda statement yang tadi, ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita coba membahas yang proporsional tadi. Kita sudah membahas sampai di sini dulu, sampai proporsional. Di depan kita membahas mengenai predikat logik sampai ke membuat rule based system, ya. Oke. Cukup sekian untuk pembahasan proportional logic. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.